Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Septi Triviana, NPM 2103030310006. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Meto. Saya di sini akan menyampaikan informasi mengenai negara Polandia guna untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Yang pertama ada peluang bisnis. Ada IT service dan app development. Polandia memiliki industri teknologi informasi yang maju dan berkembang pesat. Bisnis IT dan pengembangan aplikasi dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia. Selanjutnya, Business Consultant. Bisnis konsultan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama untuk bisnis yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya, online shop. Bisnis online shop dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama karena semakin banyak orang yang berbelanja secara online. Selanjutnya, sosial media influencer. Bisnis influencer media sosial dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama karena semakin banyak orang yang menggunakan media sosial. Selanjutnya ada agrikultur dan farming. Bisnis pertanian dan peternakan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama karena Polandia memiliki sektor pertanian yang berkembang pesat. Selanjutnya ada energi sektor. Bisnis di sektor energi dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama karena Polandia sedang mencari sumber energi alternatif dan ingin memodernisasi sistem pembangkit listrik dan distribusi listrik mereka. Selanjutnya, Green Building Service. Bisnis layanan bangunan hijau dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Polandia, terutama karena Polandia sedang membangun gedung-gedung baru dan ingin memenuhi standar hijau yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selanjutnya ada sejarah singkat negara Polandia. Kedatangan suku bangsa Slavia pada awal abad pertengahan. Selanjutnya, Wangsa Piast memerintah Polandia pada abad ke-10 Masehi. Selanjutnya, Adipati Mieszko I memperkenalkan agama Kristen ragam barat pada tahun 966. Polandia menjadi salah satu kerajaan terbesar di Eropa. Polandia sering ditaklukkan dan diduduki oleh negara-negara lain di sekitarnya. Setelah Perang Dunia II, Polandia membentuk pemerintahan yang mereka pilih sendiri. Gerakan reformasi Polandia Solidaritas berperan penting dalam upaya transisi damai dari bentuk negara komunis ke sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi parlementer liberal. Untuk keadaan geografinya, Polandia merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah dengan luas wilayah 312. Polandia memiliki populasi lebih dari 38 juta jiwa dan merupakan negara anggota Uni Eropa dengan populasi terpadat kelima. Polandia memiliki sejarah yang kaya. Pernah menjadi kerajaan dan salah satu negara terbesar di Eropa pada masa lalu. Negara ini juga merupakan pusat transformasi penting karena letak geografisnya yang strategis di Eropa. Selanjutnya ada komoditi utama ekspor dan impor. Untuk komoditi utama ekspor Polandia adalah mesin dan peralatan listrik, kendaraan bermotor, produk makanan, produk kimia, dan produk logam. Untuk negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Polandia adalah negara Uni Eropa seperti Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Belanda, Rusia, Ukraina, dan Ceko. Untuk komoditi utama impor Polandia adalah mesin dan peralatan listrik, produk kimia, kendaraan bermotor, produk makanan, dan produk logam. Untuk negara-negara yang menjadi sumber impor utama Polandia adalah negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Cina, Belanda, Italia, dan Rusia. Selanjutnya, mayoritas agama. Karena mayoritas agama di negara Polandia itu Kristen dan Katolik Roma sebesar 89,8%, dan Ortodok Timur 1,3%,
Protestan 0,3%, agama lain termasuk agama Islam itu 0,3%. Untuk hari-hari libur yang ada di negara Polandia itu ada 13 yang saya ketahui. Yang pertama ada 1 Januari itu tahun baru, 6 Januari Epifani, 21 Januari itu hari nenek, 22 Januari hari kakek, 31 Maret Paskah, 1 Mei hari buruh, 3 Mei hari konstitusi, untuk 4 Juni hari anak-anak, 15 Agustus Assumption Day, 1 November hari Semua Orang Kudus, 11 November hari kemerdekaan negara Polandia, 25 Desember hari Natal, 26 Desember hari Natal kedua. Perlu diingat bahwa jadwal hari libur dapat bervarian sesuai dengan daerah atau provinsi di Polandia. Selain itu, beberapa hari libur dapat jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga dapat mempengaruhi jadwal kerja dan liburan di Polandia. Yang selanjutnya, sistem pendidikan di negara Polandia. Sistem pendidikan di Polandia terdiri dari 3 tahap, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsung selama 8 tahun. Sistem ini tergolong baru dan menggantikan sistem lama di mana sebelum sekolah nggak usah dibaca kali ya. Yang selanjutnya, sistem pendidikan di negara Polandia. Sistem pendidikan di Polandia terdiri dari 3 tahap, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsung selama 8 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Polandia, matematika, sains, sejarah, bahasa Inggris, seni, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, pendidikan menengah. Terdiri dari 2 jenis sekolah, yaitu yang pertama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Untuk sekolah menengah pertama berlangsung selama 3 tahun dan sekolah menengah atas berlangsung selama 3 tahun atau 4 tahun, tergantung pada program yang diambil. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Polandia, bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, seni, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Terdiri dari universitas, politeknik, dan sekolah tinggi. Program studi yang ditawarkan meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor. Untuk memasuki universitas di Polandia di tingkat pendidikan tinggi manapun, siswa perlu membuktikan kemahiran bahasa mereka dalam bahasa Inggris atau Polandia. Metode pengajaran studi master di Polandia mencakup kombinasi sesi kelompok, studi mandiri, tugas kelompok dan individu, dan kerja laboratorium praktik jika dimungkinkan oleh disiplin. Sistem politik negara Polandia. Sistem politik di Polandia adalah Unitary Parliamentary Representative Democratic Republic, di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Sistem politik ini didefinisikan dalam konstitusi Polandia, yang juga menjamin berbagai kebebasan individu. Kekuasaan kehakiman memungkinkan peran kecil dalam politik, kecuali Mahkamah Konstitusi, yang dapat membatalkan undang-undang yang melanggar kebebasan yang dijamin dalam konstitusi. Sistem politik Polandia juga dikenal sebagai semi-presidensialisme, di mana pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab kepada parlemen tetapi tidak dapat membuat undang-undang tanpa mempertimbangkan referensi kebijakan yang berbeda dari presiden. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.